Puji Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Tawarik pasal 32, ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 2 Tawarik pasal 32, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-8, yang bunyinya adalah demikian. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia, itu datanglah Sanherib, Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Ayat yang keempat, maka berkumpullah banyak orang. Mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ayat yang ke-6, ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota, dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ayat yang ke-8, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, kalau saya bisa kasih tema untuk judul khotbah pada hari ini, judulnya adalah meresponi tantangan secara tepat dan benar. Saudara-saudara, kalau kita mempelajari kehidupan dari bangsa Israel, kuat tidaknya kerajaan Israel itu tergantung dari rajanya, saudara. Kalau rajanya adalah seorang yang takut Tuhan, seorang yang mencari Tuhan, maka kerajaannya akan menjadi kuat dan rakyatnya akan sejahtera hidupnya. Tetapi sebaliknya, kalau raja yang memerintah di kerajaan Israel itu adalah seorang raja yang melakukan kejahatan di mata Tuhan, maka kerajaan itu akan menjadi kerajaan yang lemah, dan dengan mudah mereka akan ditindas dan dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Dan kalau kita membaca kehidupan Raja Hizkia, kalau kita baca dalam pasal sebelumnya, di dalam pasal 31, Raja Hizkia adalah seorang raja yang dikatakan melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Allah. Dan dia juga adalah seorang raja yang mencari Tuhan dan melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Kita bisa baca itu di dalam 2 Tawarik 31, ayat 20 sampai dengan ayat 21. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam kedua ayat ini, dijelaskan bahwa sebenarnya Raja Hizkia itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia adalah seorang raja yang hidupnya benar di hadapan Allah. Dan kalau kita membaca perikop yang tadi baru kita baca, 2 Tawarik pasal 32 ini, dikasih judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Siapa itu Sanherib? Sanherib adalah raja dari kerajaan Asyur, saudara. Ya, kalau kita mempelajari tentang kerajaan Asyur pada waktu itu, kerajaan Asyur ini adalah sebuah kerajaan yang sangat besar
Dan kerajaan Asyur ini telah berhasil menguasai banyak daerah dan telah menaklukkan banyak bangsa-bangsa di masa itu, saudara. Dan dalam pembacaan kita pada hari ini, giliran kerajaan Yehuda yang mau ditaklukkan oleh kerajaan Asyur, saudara. Dan pada waktu itu yang menjadi raja atas kerajaan Yehuda adalah Raja Hizkia, saudara. Kita bisa lihat itu di dalam 2 Tawarik 32 ayat yang pertama. Coba kita lihat. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa kedatangan Raja Asyur ke Yehuda adalah untuk merebut atau menaklukkan kerajaan Yehuda, saudara. Saudara, pengepungan kerajaan Asyur terhadap Yehuda dalam hal ini, kota Yerusalem sebagai ibu kota dari kerajaan Yehuda dikepung oleh Raja Sanherib, raja dari kerajaan Asyur, saudara. Kalau berbicara tentang sebuah kota yang dikepung, itu artinya pasokan bahan makanan ke kota itu akan terputus, saudara. Dan mereka hanya bisa hidup dengan bahan makanan yang ada dan sisa di kota itu, saudara. Sampai berapa lama orang-orang yang hidup di kota itu bisa bertahan, itu tergantung dari persediaan bahan makanan yang ada di kota itu, saudara. Ya, cepat atau lambat pasti bahan makanan itu akan habis. Ya, ini berbicara tentang kalau sebuah kota dikepung. Dan kalau bahan makanan habis, itu berarti rakyat di kota itu akan kelaparan, saudara. Dan kalau mereka sudah kelaparan, maka mereka akan menjadi lemah, dan dengan mudah mereka akan dikalahkan oleh kerajaan Asyur, saudara. Dan bukan hanya itu, saudara. Raja Sanherib juga mengirimkan utusan-utusan kepada Raja Hizkia untuk melakukan tekanan dan intimidasi kepada Raja Hizkia dan rakyat dari kerajaan Yehuda dengan ucapan-ucapannya. Kita bisa baca itu di dalam 2 Tawarik 32 ayatnya yang ke-15. Coba kita lihat ayatnya. Tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Jadi ini adalah ucapan dari Raja Sanherib kepada Raja Hizkia, saudara. Jadi di sini kita lihat bahwa Raja Sanherib dia sangat menyombongkan diri dengan kekuatannya. Ya, dan dia juga bukan hanya menyombongkan diri dengan kekuatannya, dia juga menghina dan menganggap enteng Allah yang disembah oleh orang Israel, saudara. Saudara, kalau saya berbicara tentang orang Israel, kerajaan Yehuda itu sebenarnya adalah kerajaan Israel. Ya, karena kerajaan Yehuda itu adalah kerajaan Israel bagian selatan. Kalau kita mempelajari sejarah, ya sesudah Raja Salomo, kerajaan yang dibawanya itu terbagi menjadi dua. Jadi kerajaan Israel terbagi menjadi dua sesudah pemerintahan Raja Salomo, saudara. Dan yang pertama adalah kerajaan Israel bagian utara dengan ibu kota Samaria, dan yang kedua adalah kerajaan Israel bagian selatan dengan ibu kotanya adalah Yehuda. Ya, jadi di kerajaan utara itu ada 10 suku yang tinggal di sana, dan kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda ini ada 2 suku yang tinggal di sana, yaitu suku Benyamin dan suku Yehuda. Ya, nah kalau kita lihat dalam 2 Tawarik 32 ayat 2, coba kita lihat ayatnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, dalam ayat ini dijelaskan bahwa Hizkia tahu bahwa maksud kedatangan dari Raja Sanherib adalah untuk merebut Yerusalem dan menaklukkan Yerusalem, karena Yerusalem adalah ibu kota dari kerajaan Yehuda pada waktu itu. Dan kita akan belajar dan kita akan melihat bagaimana respon dari Raja Hizkia ketika dia menghadapi serangan dari kerajaan Asyur ini, saudara.
Raja Hizkia, dia bisa meresponi serangan musuh secara benar dan tepat. Dan kita akan melihat dan belajar hal-hal apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia, saudara. Yang pertama, Raja Hizkia mengadakan persiapan-persiapan untuk menghadapi serangan Raja Asyur. Kita bisa baca itu di dalam 2 Tawarik 32 ayat 3 dan 4. Ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya. Ia di sini adalah Raja Hizkia untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Jadi, kita lihat di sini, Raja Hizkia bersiap-siap menghadapi serangan dari Raja Asyur, saudara. Dan yang dia lakukan adalah dia berunding ya dengan panglima-panglimanya dan pahlawan-pahlawan yang ada di sekitarnya. Saudara ingat khotbah saya minggu lalu tentang Raja Daud, tentang pahlawan-pahlawan dari Raja Daud, ya. Raja Daud memiliki pahlawan, orang-orang yang setia yang ada di sekelilingnya, demikian juga Raja Hizkia, saudara. Ya, jadi pada waktu dia diserang oleh kerajaan Asyur, dia berunding dengan pahlawan-pahlawannya dan panglima-panglimanya, saudara, untuk meminta nasihat kepada mereka bagaimana cara mereka menghadapi serangan dari kerajaan Asyur ini. Dan sesudah mereka berunding, mereka memutuskan untuk bersama-sama menutup mata air yang ada di luar kota dan sungai-sungai yang ada di daerah itu, saudara. Karena disitulah tempat di mana musuh mereka akan berada. Firman Allah berkata, kalau kita membaca dalam Amsal 24 ayat yang ke-6, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Saudara perhatikan ayat firman Tuhan ini, ya. Sebenarnya Raja Hizkia sedang melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Karena Raja Hizkia ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang benar, yang mencari Allah. Sehingga apa yang dia lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Firman Allah berkata dalam kitab Amsal ini, kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Ya, makanya pada waktu ada serangan terhadap dia panggil para penasehatnya, yaitu para panglima dan para pahlawan-pahlawannya. Dan mereka memberikan nasihat, mereka mensupport dia, dan mereka saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga mereka tetap kuat pada waktu menghadapi tantangan, saudara. Begitu juga dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin saja kita bisa mengalami situasi dan tantangan di dalam hidup kita. Persoalan bisa sewaktu-waktu datang dalam hidup kita. Dan untuk keluar dari tantangan dan situasi itu, kita memerlukan ada orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk meminta nasihat kepada mereka. Amin, saudara. Ya, kadang-kadang kita perlu datang kepada hamba Tuhan untuk meminta nasihat kepada mereka. Bagaimana menghadapi situasi yang kita alami di dalam kehidupan kita. Atau kadang-kadang kita bisa sharing, ya. Kita bisa meminta nasihat kepada teman-teman seiman kita yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, saudara. Ya, dan kita bisa saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, makanya di gereja online ini kita ada cell group, ya, di mana dalam cell group itu kita bisa bersekutu bersama, berkumpul, beribadah, dan kita bisa saling mendorong, saling menguatkan, saling menasehati satu dengan yang lain dengan firman Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi kuat. Amin, saudara. Karena itu adalah salah satu dari yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, supaya kita jangan menjauhkan diri dari persekutuan, saudara. Karena pada waktu kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita, maka kehidupan kita akan menjadi kuat. Ya, iman kita akan semakin kuat. Ya, dan kalau berbicara tentang tantangan atau persoalan, setiap saat, setiap waktu itu bisa datang dalam kehidupan kita. Ya, firman Allah berkata di dalam
kitab Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, kata berjaga-jaga dan berdoa di sini, ini mempunyai arti bahwa kita harus selalu siap sedia untuk menghadapi serangan dari musuh kita. Karena sewaktu-waktu musuh bisa menyerang kita, saudara. Dalam waktu yang mungkin kita tidak duga. Tiba-tiba kita bisa diserang. Ya. Nah, bagaimana caranya kita mempersiapkan diri? Firman Allah dengan jelas berkata, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Ya, yang pertama kita disuruh untuk berjaga-jaga. Bagaimana kita berjaga-jaga? Kalau saudara belajar firman Allah, kita harus menjaga kehidupan kita sesuai dengan firman Allah. Kita harus senantiasa hidup di dalam firman Allah. Kalau Anda membaca di dalam kitab Mazmur, dikatakan bagaimanakah seorang mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Amin. Jadi kita harus menjaga kehidupan kita sesuai dengan firman Allah. Yang kedua, yang disuruh oleh Alkitab adalah kita harus berdoa. Ya, jadi berdoa merupakan satu hal yang sangat penting yang harus menjadi kehidupan dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Karena dengan berdoa, kehidupan kita akan menjadi kuat, saudara. Ya, karena ada hubungan antara pencobaan dengan berdoa. Firman Allah berkata, berjaga dan berdoa supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Berarti kalau kita tidak berdoa dan berjaga, maka pasti kita akan jatuh dalam pencobaan. Ini firman Tuhan yang katakan. Oleh karena itu, penting sekali dalam kehidupan kita untuk senantiasa siap dengan berdoa dan berjaga-jaga. Amin, saudara. Supaya kita tidak terjatuh ke dalam pencobaan, saudara. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Yang kedua, kita akan lihat respon dari Raja Hizkia. Yang kedua, dia memilih untuk tidak takut dan tetap percaya kepada Tuhan pada waktu terjadi tantangan di dalam hidupnya. Ya, saudara, kalau dikatakan Raja Hizkia mengadakan persiapan, artinya di sini Raja Hizkia memilih untuk tidak takut menghadapi musuh yang menyerang pada waktu itu. Dalam hal ini adalah Raja Asyur, Sanherib, ya, yang mengepung ibu kota dari kerajaan Yehuda pada waktu itu. Ya, dia tidak menjadi takut, tetapi dia tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan ketika tantangan terjadi di dalam hidupnya. Karena pilihan yang diambil dalam hidupnya itu akan menentukan kehidupannya. Di sini kita melihat Raja Hizkia memilih untuk tidak takut. Kalau kita membaca firman Tuhan yang tadi, dikatakan bahwa Raja Hizkia ini dia adalah seorang yang mencari Allah. Dia adalah orang yang hidup benar di hadapan Allah, saudara. Orang yang mencari Allah dan orang yang hidup benar di hadapan Allah adalah orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Orang yang mencari Tuhan pasti tidak akan mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Jadi Raja Hizkia ini adalah seorang raja yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia percaya kalau Tuhan ada bersama dengan dia, dia akan bisa dan dapat menghadapi tantangan itu, saudara. Karena dia percaya Tuhan menyertai dia dan akan menolong dia. Haleluya. Ya. Saudara, ada persamaan antara takut dan percaya. Ya, persamaan dari kedua hal itu adalah kedua hal itu mempercayai sesuatu akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, takut percaya sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Percaya atau iman itu mempercayai juga sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi perbedaan antara kedua hal ini adalah kalau takut, ya, jadi kalau seorang yang takut, itu artinya
orang itu mempercayai kepada sesuatu yang negatif, sesuatu yang salah, sesuatu yang menakutkan, yang membahayakan, yang mengerikan akan terjadi di dalam hidupnya. Maka itu akan menimbulkan ketakutan, saudara. Berbeda dengan orang yang memilih untuk percaya. Orang yang memilih untuk percaya, artinya dia percaya kepada Tuhan yang akan menolong dan melepaskan dia dari apapun situasi, persoalan, tantangan yang dihadapi di dalam hidupnya. Dan Tuhan akan mencurahkan segala kebaikan di dalam hidupnya. Ini orang yang hidup dengan percaya atau iman, saudara. Ya, jadi bedanya di situ, saudara. Nah, kenapa Raja Hizkia tidak takut pada waktu terjadi tantangan, pada waktu terjadi serangan dari kerajaan Asyur terhadap kerajaannya? Karena kalau kita lihat, kerajaan Yehuda itu tidak sebanding dengan kerajaan Asyur, saudara. Ya, baik dalam jumlah pasukan tentara yang dimiliki oleh mereka, itu tentara Israel itu lebih sedikit dibandingkan dengan tentara yang dimiliki oleh kerajaan Asyur. Ya, dan kerajaan Asyur ini jauh lebih besar daripada kerajaan Yehuda pada waktu itu, saudara. Ya, dan juga kalau dilihat dari peralatan perangnya tidak berbanding, saudara. Ya, mereka kalah jauh. Ya, tetapi kenapa Raja Hizkia memilih untuk tidak takut terhadap serangan Raja Asyur ini, saudara? Karena Raja Hizkia, dia memilih untuk tidak fokus kepada situasi dan keadaan yang terjadi pada waktu itu. Tetapi dia memilih untuk fokus dan tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, dia memilih untuk tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, yang sanggup untuk menolong dia, yang sanggup melepaskan dia dari tangan musuh-musuhnya. Nah, ini yang dipercayai oleh Hizkia, saudara. Dia percaya Tuhannya lebih besar dari Raja Sanherib dengan pasukannya. Amin, saudara. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Pada waktu ada situasi dan tantangan, jangan biarkan ketakutan menguasai kehidupan kita. Ya, tetapi kita harus tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Karena pada waktu engkau takut, maka engkau akan menjadi lemah. Dan pada waktu engkau menjadi lemah, dengan mudah engkau akan dikalahkan oleh musuhmu. Oleh karena itu, mari tetap pilih. Apapun situasi yang kita alami, tetap arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dia Allah yang besar. Dia adalah Allah yang sanggup menolong kita. Dia Allah yang sanggup membuat jalan keluar buat kehidupan kita. Dia sanggup untuk menolong kita dari apapun situasi yang kita alami di dalam hidup ini. Haleluya. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, yang dilakukan oleh Raja Hizkia, kita bisa baca di dalam 2 Tawarik 32 ayat yang kelima. Dengan sekuat tenaga, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar. Mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lainnya di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Jadi yang ketiga yang dilakukan oleh Raja Hizkia adalah dia membangun tembok yang terbongkar. Artinya, dia melihat hal-hal apa yang harus diperbaiki di daerahnya, saudara. Ya, firman Allah mencatat bahwa Raja Hizkia ketika dia membangun tembok yang terbongkar, itu dia lakukan itu dengan sekuat tenaga, saudara. Kalau berbicara tentang tembok yang terbongkar, itu artinya ada lubang atau ada celah atau ada tempat yang terbuka yang bisa dimasuki oleh musuh. Oleh karena itu, Raja Hizkia memutuskan untuk membangun, untuk memperbaiki tembok-tembok yang terbongkar. Karena kita harus tahu, di zaman dahulu, kota-kota biasanya dilindungi oleh tembok-tembok yang ada di sekitarnya, saudara. Tujuan dari tembok-tembok itu dibangun untuk melindungi kota itu dari serangan musuh. Kalau tembok itu terbongkar, atau ada celah, atau ada lubang,
maka dengan mudah musuh bisa masuk ke dalam kota itu dan merebut kota itu, saudara. Makanya kalau ada tembok yang terbongkar, harus segera ditutup. Kalau ada celah atau lubang, harus segera ditutup, saudara. Nah, ini yang dilakukan oleh Raja Hizkia, saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika ada situasi dan keadaan yang terjadi di dalam hidup kita, kita juga harus melihat, harus mengintrospeksi kehidupan kita. Ya, mungkin ada tembok yang terbongkar sehingga musuh bisa masuk dalam kehidupan kita. Kita harus bisa mengkoreksi kehidupan kita. Jangan sampai ada celah atau lubang di mana musuh bisa masuk dan berpijak di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, kalau berbicara tentang celah atau lubang itu bisa berupa dosa atau pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Kalau hal itu ada, maka itu adalah celah, ya, di mana iblis bisa masuk dan berpijak di dalam kehidupan kita, saudara. Oleh karena itu, kalau ada dosa, maka kita harus segera membereskan dosa itu, harus segera menyelesaikan dosa itu, saudara. Firman Allah berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ya, kenapa dosa harus dibereskan di hadapan Tuhan? Karena kalau ada dosa, Tuhan tidak bisa menolong kita. Bukan karena Tuhan tidak mampu, atau bukan karena Tuhan tidak sanggup untuk menolong kita, tetapi yang menjadi penghalang, yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan, itu adalah dosa dan pelanggaran kita, saudara. Oleh karena itu, pada waktu ada dosa, kita harus bereskan. Itu adalah celah, itu adalah lubang yang bisa dimasuki oleh iblis atau roh jahat di dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara perhatikan di sini, ya, dikatakan oleh firman Tuhan, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kita dan tidak mendengar doa kita, seruan kita, itu adalah segala dosa kita. Ya, jadi kalau ada dosa, ada kesalahan, ada pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan, kita segera datang kepada Tuhan, mengaku dosa di hadapan Tuhan, minta ampun. Makanya pada waktu kita berdoa, ada juga yang namanya doa kita mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena pada waktu kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan kita dipulihkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan mendengarkan setiap seruan doa yang kita panjatkan kepada Dia. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, tembok yang runtuh atau tembok yang terbongkar, ini juga bisa berupa persekutuan yang renggang dengan Tuhan. Kalau hubungan atau persekutuan kita renggang, atau ada jarak, atau berjarak dengan Tuhan, itu bisa mengakibatkan sesuatu masuk di tengah-tengah space atau tempat yang berjarak itu. Itu bisa dimasuki oleh iblis, atau bisa ditempati oleh segala sesuatu yang berasal dari dunia ini, saudara. Ya, makanya jangan sampai ada jarak antara kita dengan Tuhan. Tetapi kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan, harus selalu menyatu dengan Tuhan. Makanya firman Allah berkata, biarlah hatimu melekat kepada Tuhan. Kalau namanya melekat dengan Tuhan, itu tidak ada jarak antara kita dengan Tuhan. Ya, kalau ada jarak, maka sesuatu yang lain bisa masuk pada jarak itu, saudara. Ya, dunia ini bisa masuk. Segala sesuatu yang dari dunia ini bisa masuk pada kerenggangan itu, saudara. Jadi harus ditutup. Ya, sehingga tidak ada celah. Ya, kita menyatu dengan Tuhan. Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Ya.
Nah, ini berbicara tentang tembok. Ya, tembok itu harus ditutup supaya tidak ada lubang, supaya tidak ada celah. Ya, sehingga musuh tidak mempunyai kesempatan untuk masuk di dalam kehidupan kita. Nah, kita kembali kepada firman Allah di dalam ayat yang kelima, dikatakan dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar. Artinya Raja Hizkia mau memastikan tidak ada lubang atau celah atau tempat yang terbuka sehingga musuh bisa masuk ke daerahnya. Kalimat dengan sekuat tenaga yang dimaksud di sini adalah Raja Hizkia membangun bukan dengan kekuatan dia sendiri, tetapi dia mengizinkan kekuatan Allah yang bekerja di dalam dirinya. Haleluya. Yang keempat, saudara, kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Yang keempat, Raja Hizkia menenangkan rakyatnya dengan mengingatkan janji Tuhan terhadap mereka. Kita bisa baca itu dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota, dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Haleluya. Saudara, kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-6, dikatakan Raja Hizkia menenangkan hati mereka, hati rakyatnya dengan kata-kata. Ya, jadi perkataan yang keluar dari mulut kita ini sangat penting, saudara. Karena ini bisa memberi dampak terhadap situasi keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Allah berkata dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Arti dari firman Tuhan ini, kita harus berhati-hati dengan lidah kita atau dengan ucapan dan perkataan yang keluar dari mulut kita. Karena ada kuasa dari setiap perkataan yang kita ucapkan dari mulut kita, saudara. Dengan perkataan kita, kita bisa mendapatkan kehidupan dan kemenangan, tetapi dengan perkataan kita, dengan ucapan kita, ini bisa menuntun kita kepada kematian atau kekalahan, saudara. Jadi sangat penting untuk memperkatakan sesuatu yang benar di dalam kehidupan kita, ya. Seperti yang diucapkan oleh Raja Hizkia dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 7 dan 8. Kita akan lihat ayat-ayat ini satu persatu mulai dari ayat yang ke-7. Raja Hizkia berkata seperti ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Haleluya. Saudara, di sini Raja Hizkia mengingatkan orang-orang Yehuda supaya mereka jangan takut kepada Raja Asyur. Karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Ya, yang menyertai mereka lebih banyak daripada yang menyertai pasukan kerajaan Asyur, saudara. Jadi dengan kata lain, pasukan dari kerajaan Asyur ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pasukan Tuhan yang menyertai mereka. Haleluya. Dan kalau kita lihat selanjutnya dalam ayat yang ke-8, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Saudara, dalam ayat yang ke-8 ini, Raja Hizkia mengatakan yang menyertai mereka adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita, yang menyertai orang Yehuda adalah tangan Tuhan. Artinya Tuhan yang akan berperang bagi mereka. Dan kalau Tuhan yang berperang bagi mereka, pasti mereka akan memperoleh kemenangan. Ya, dan memang ya, kita tidak perlu membesar-besarkan situasi dan keadaan yang kita hadapi. Tantangan yang kita hadapi tidak perlu dibesar-besarkan. Yang perlu kita besar-besarkan adalah Tuhan
dalam hidup kita. Engkau harus belajar untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Mengatakan kebesaran Tuhan. Memuji dan menyembah Dia, saudara. Dia adalah Allah yang besar, Dia adalah Allah yang ajaib, Dia Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Allah yang akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup kita. Itu yang harus kita katakan, saudara. Ya, bukan membesar-besarkan persoalan, membesar-besarkan keadaan, membesar-besarkan situasi yang terjadi di dalam hidup kita. Tapi kita mau memperbesarkan nama Tuhan dalam hidup kita, bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Haleluya. Ya, dan kalau saudara lihat di dalam kalimat terakhir dari ayat yang ke-8 dikatakan oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Haleluya. Ya. Jadi perkataan dari Raja Hizkia ini membebaskan dan melepaskan rakyatnya dari ketakutan terhadap kerajaan Asyur, saudara. Dan akhirnya mereka bisa menjadi tenang dan mendapatkan kepercayaannya kembali, dikatakan oleh firman Tuhan. Artinya mereka kembali percaya kepada Tuhan yang sanggup untuk menolong mereka. Bukankah firman Allah berkata dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul pada waktu kita mendengar firman Allah. Amin, saudara. Oleh karena itu perlu sekali dalam hidup kita untuk selalu mendengarkan firman Allah. Sehingga iman kita bertumbuh, iman kita kuat. Semakin kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Yang kelima, yang terakhir, yang dilakukan oleh Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan. Kita bisa baca itu di dalam 2 Tawarik 32 ayat 20 sampai 22. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Ayat 22, demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur, dari tangan semua musuhnya, dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Oh, haleluya, saudara. Ya, kita lihat di sini, ya, Raja Hizkia pada waktu ada tantangan dan situasi datang dalam hidupnya, dia memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, dia memilih untuk menundukkan diri kepada Tuhan. Tanda bahwa dia tidak mampu tanpa Tuhan. Dan Alkitab mencatat, ya, pada waktu dia berdoa, Tuhan bergerak dan mengalahkan musuh-musuhnya. Semua musuhnya dikalahkan. Alkitab mencatat, pahlawan-pahlawan Asyur, pemuka, dan panglima-panglima kerajaan Asyur dilenyapkan oleh malaikat Tuhan. Saudara, di sini kita bisa melihat, bukan Hizkia yang berperang, tetapi Tuhan sendiri yang berperang bagi dia. Amin, saudara. Bukan karena kekuatan Hizkia, bukan karena kekuatan pasukannya, tetapi Tuhan sendiri yang turun tangan dan berperang melawan musuh-musuhnya, sehingga musuhnya semuanya dikalahkan. Haleluya, ya. Nah, kita akan melihat, ya, berapa malaikat sih yang dikirim oleh Tuhan untuk berperang bagi Hizkia. Kita lihat di dalam ayat dan 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Saudara, dalam kitab Raja-Raja ini adalah peristiwa yang sama, yaitu ketika Hizkia berperang melawan Raja Asyur. Kita lihat di dalam ayat 35 dari 2 Raja-Raja pasal 19. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Wow. Saudara, pada waktu saya membaca ayat firman Tuhan ini, saya begitu kagum dengan Tuhan yang saya sembah. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terkalahkan. Dia hanya perlu mengirim satu malaikat. Dan dikatakan satu malaikat itu membunuh berapa orang, saudara? 185.000 orang.
tentara Asyur mati, dibunuh oleh malaikat itu, saudara. Ya, saudara bisa melihat kehebatan Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu. Dia adalah Tuhan yang akan selalu memberikan kemenangan kepada kita sebagai umatnya. Oleh karena itu, saudara, saya mau encourage kita semua. Apapun situasi yang kita alami di dalam hidup kita, apapun persoalan, tantangan, pencobaan yang kita alami dalam hidup kita, mari kita mau meresponi semua tantangan itu dengan cara yang tepat dan benar, seperti yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Tetap percaya kepada Tuhan dan izinkan Tuhan yang berperang bagi kita. Maka kita akan melihat kemenangan pasti terjadi di pihak kita. Karena Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita. Amin.